Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, A.F. Saifullah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Definisi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga bisa diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Ciri pembelajaran berdiferensiasi. 1. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi serta memastikan setiap murid mengetahui selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. 2. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas bagi guru dan murid. 3. Bagaimana merespon kebutuhan belajar berkaitan dengan penyesuaian rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. 4. Manajemen kelas yang efektif, di mana manajemen kelas yang efektif sangat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Guru berperan penting dalam hal tersebut dengan merencanakan, memperhatikan, membangkitkan minat, dan memelihara perilaku siswa dalam belajar. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan 1. Pemetaan kebutuhan belajar. 2. Dengan 3 aspek kesiapan belajar, yaitu kesiapan, minat, profil belajar murid. 3. Dengan manajemen kelas yang efektif, sangat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Guru berperan penting dalam hal tersebut dengan merencanakan, memperhatikan, membangkitkan minat, dan memelihara perilaku siswa dalam belajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Berdiferensiasi konten. Diferensiasi konten mencakup materi yang harus dipelajari siswa atau bagaimana siswa akan mengakses konten tersebut. Contoh penerapan diferensiasi konten. 1. Diferensiasi konten berdasarkan kesiapan. Misalnya, saat siswa yang masih tahap belajar secara konkret, maka guru perlu menyediakan media manipulatif. Misalnya, saat mengajar siswa tentang konsep nilai tempat, maka bisa menggunakan media multiblok. Sementara siswa yang sudah familiar dengan konsep bisa menggunakan gambar atau langsung mengerjakan lembar kerja. 2. Diferensiasi konten berdasarkan minat siswa. Dapat dilakukan dengan cara, misalnya saat guru mengajar teks narasi, guru dapat menyediakan berbagai teks dengan topik yang sesuai dengan minat murid. 3. Diferensiasi berdasarkan profil belajar. Misalnya, murid dapat mengakses konten atau materi ajar sesuai dengan gaya belajar. Misalnya, yang visual materi dapat diberikan dalam bentuk gambar, sedangkan yang auditori bisa dalam bentuk audio. 2. Berdiferensiasi proses, mengacu pada bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar memastikan setiap murid bisa belajar dan memahami materi ajar. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara 1. Dengan menggunakan kegiatan yang berjenjang, di mana semua murid membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, namun dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan dengan kompleksitas atau bantuan yang berbeda. 2. Siswa diberikan pertanyaan pemandu yang diberikan sesuai dengan minatnya maupun level kemampuan. Dengan membuat sudut minat di kelas, siswa bisa diberikan berbagai pertanyaan terkait minatnya.
3. Membuat agenda individual untuk murid. Misalnya, guru membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas, maupun daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. 4. Memvariasikan lama waktu yang siswa dapat ambil dalam menyelesaikan tugas, untuk memberikan dukungan tambahan bagi atau mendorong murid yang cepat agar bisa mengejar topik secara lebih mendalam. 5. Mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. 6. Menggunakan pengelompokan yang fleksibel, yaitu sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. 3. Berdiferensiasi produk, mengacu pada hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid, bersifat tangible atau ada wujudnya, misalnya dalam bentuk karangan, tulisan, pertunjukan, presentasi, pidato, hasil tes, diagram, rekaman, dan sebagainya. Yang terpenting, produk mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diferensiasi produk meliputi dua hal, yaitu 1. Memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. 2. Memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pemahaman terkait materi yang diajarkan. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi penting? Sebagai guru, kita harus mengakomodir perbedaan siswa, karena setiap siswa memiliki latar belakang dan minat yang berbeda. Tidak ada jaminan semua siswa akan menemukan sesuatu yang secara personal sama. Setiap siswa juga belajar dengan kecepatan belajar yang berbeda, baik dari segi tingkat dan kecepatan maupun tingkat kesiapan belajar yang berbeda. Setiap siswa juga memiliki perbedaan cara berpikir. Ada yang sudah berpikir konkret, namun ada juga yang sudah berpikir abstrak. Ada yang sudah mampu mandiri dalam belajar, namun ada juga yang belum mampu mandiri dalam masih butuh banyak bantuan. Learning community. Sebuah kelas yang berdiferensiasi haruslah didukung oleh komunitas belajar, di mana guru memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap, kepercayaan, dan praktek-praktek yang mengembangkan komunitas belajar. Berikut ini merupakan ciri-ciri komunitas belajar yang efektif menurut Tomlinson yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Iklim kelas yang mendukung, di mana semua orang dalam kelas disambut dengan baik. 2. Setiap orang dalam kelas saling menghargai. 3. Murid akan merasa aman baik secara fisik maupun psikis. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan siswa sehingga potensi anak bisa berkembang optimal. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. 6. Ada keadilan dalam bentuk nyata dengan memastikan setiap kebutuhan belajar siswa terpenuhi. 7. Guru dan siswa berkolaborasi atau bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Kaitan dengan materi lain dalam modul. Filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak adalah makhluk yang memiliki kodrat masing-masing dalam dirinya. Dan pendidikan berperan penting dalam menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh seorang guru menjadi jawaban atas kebutuhan individu murid yang berbeda-beda berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang meliputi nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan nilai yang berpihak pada murid, merupakan modal utama seorang guru yang harus dimiliki, sehingga dengan nilai-nilai tersebut, seorang guru penggerak diharapkan mampu mengemban peran guru penggerak yang salah satunya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid.
Melalui strategi pembelajaran inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Kaitannya dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan budaya positif di dalam ruang kelas, terutama disiplin positif, membuat kesepakatan kelas dan menerapkan kontrol guru manajer, maka akan dapat mewujudkan terbentuknya komunitas belajar yang mendukung ekosistem belajar yang berdiferensiasi. Dengan menyediakan pemetaan kebutuhan belajar murid sebagai sebuah rutinitas yang selalu dilakukan guru, sehingga bisa mewujudkan variasi strategi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dan konsistensi pembelajaran berdiferensiasi bisa terus dilakukan. Demikianlah pemaparan saya kali ini. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.